Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Arvidia Safira. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses dari fotosintesis. Nah, sebelum ke prosesnya, yuk kita cari tahu dulu apa pengertian dari fotosintesis. Nah, terdapat 3 pengertian dari proses fotosintesis. Yang pertama adalah proses yang menghasilkan gula dari karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O yang terjadi di dalam klorofil atau zat hijau daun pada tumbuhan. Kemudian pengertian yang kedua, proses fotosintesis merupakan proses fisika biokimiawi yang menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik stabil dengan bantuan dari cahaya matahari. Kemudian pengertian yang ketiga, proses fotosintesis merupakan pembentukan senyawa yang mengandung atom C, yaitu senyawa dari gula C6H12O6, dari karbon dioksida atau CO2 dan H2O yang terjadi pada tumbuhan hijau dengan adanya bantuan dari cahaya matahari, dan sebagai hasil sampingnya adalah oksigen atau O2. Selanjutnya adalah reaksi dari fotosintesis. Nah, berikut adalah reaksi dari fotosintesis yang terdiri dari 2 rangkaian. Yang pertama adalah reaksi terang, dan yang kedua adalah reaksi gelap. Pada reaksi terang, singkatnya, membutuhkan adanya molekul air atau H2O yang selanjutnya dihasilkan produk berupa oksigen atau O2. Nah, yang kedua adalah reaksi gelap, di mana membutuhkan adanya molekul CO2 atau karbon dioksida yang selanjutnya dihasilkan produk berupa C6H12O6 atau gula. Nah, reaksi dari fotosintesis tersebut dapat berlangsung apabila adanya cahaya matahari yang dibutuhkan pada reaksi terang dan adanya klorofil yang terdapat pada zat hijau daun. Selanjutnya adalah mekanisme dari fotosintesis. Pada fotosintesis terjadi 2 reaksi yang secara berurutan. Pertama adalah reaksi terang, yang kedua adalah reaksi gelap. Pada reaksi terang terjadi penangkapan cahaya matahari oleh kloroplas atau zat hijau daun. Kemudian yang kedua, terjadi proses pemisahan molekul air yang diiringi oleh pelepasan elektron berenergi tinggi dan penghasilan oksigen atau O2. Kemudian yang ketiga, terjadi transfer elektron yang menyebabkan pembentukan energi kimia atau ATP dan tenaga reduksi atau NADPH2. Kemudian pada reaksi gelap, hasil dari reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2 digunakan untuk fiksasi CO2 dan dihasilkan karbohidrat kompleks seperti sukrosa, pati, selulosa, dan hemiselulosa. Jadi pada reaksi terang atau yang disebut juga sebagai fotofosforilasi, dihasilkan oksigen dan energi yaitu ATP dan NADPH2, yang mana ATP dan NADPH2 tersebut digunakan dalam reaksi gelap atau disebut juga sebagai fiksasi CO2. Nah, untuk reaksi gelap atau fiksasi CO2 dikenal beberapa jenis tanaman berdasarkan jalur fiksasinya. Yang pertama adalah tanaman C3, yaitu pada sebagian besar tumbuhan. Kemudian tanaman C4, yaitu pada jagung dan tebu. Kemudian yang ketiga tanaman CAM atau Crassulaceae acid metabolism, yaitu pada tumbuhan gurun atau kaktus. Nah, sekian penjelasan hari ini terkait fotosintesis. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.